kami akan menginisiasi sebuah sektor baru yaitu sektor teknologi. Ya, saat ini kami akan menginisiasi dengan rating overweight yang driven by path to profitability yang dipercepat oleh beberapa perusahaan dalam sektor ini. Next, please. Ya, kalau kita lihat yang pertama, untuk path to profitability yang seperti yang telah saya mention sebelumnya, dipercepat oleh perusahaan-perusahaan. Dan kalau kita juga lihat secara pertumbuhan GMV untuk sektor untuk dari regional dari Southeast Asia dan juga Indonesia memiliki pertumbuhan yang masih bagus meskipun tidak lagi menyentuh level 20%-an. Kalau kita lihat untuk CAGR tahun 2022 hingga 2025 untuk Southeast Asia diperkirakan akan mencapai 19,4%, sedangkan untuk Indonesia sendiri pada periode yang sama sebesar 19,1%. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya market untuk di Indonesia, pertumbuhan digital economy ini masih sangat bagus. Next, please. Ya, kalau kita lihat kenapa market Indonesia ini masih bagus? Yang pertama, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ini sebenarnya didukung atau disupport oleh konsumsi domestik. Kalau kita lihat beyond Tier 1 cities, yaitu untuk kota 110 kota setelah Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta, dan juga Tangerang, kita juga dapat lihat bahwa persentasenya terhadap GDP itu masih besar. Kalau kita lihat sebesar 56%, sedangkan untuk yang daerah-daerah lainnya juga masih mencapai total 14%, di mana kalau kita lihat di Tier 1 cities masih sekitar 30%. Jadi sebenarnya hal ini masih sangat menarik untuk pertumbuhan di Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat untuk macro headwinds-nya dari segi inflasi, kita bisa lihat mungkin pada second semester tahun lalu dan juga hingga awal tahun ini sedikit tertekan purchasing power-nya, akan tetapi karena diperkirakan bahwa perekonomian di Indonesia sendiri akan semakin stabil towards the end of 2023 dan juga selama tahun 2024, kami percaya bahwa purchasing power di Indonesia juga masih akan tetap kuat untuk konsumennya yang juga didukung oleh peningkatan minimum wage sebesar 7 hingga 10% pada tahun ini. Next, please. Ya, kita dapat lihat kalau kita dari segi tren konsumen, kami ingin meng-highlight poin ketiga dan juga keempat, yaitu digital and omni-channel preference dan juga value-based loyalty. Kita dapat lihat dengan adanya perubahan tren ini, untuk meningkatkan kualitas dari digital platform itu akan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan kalau kita lihat untuk mempertahankan dari konsumen yang sudah mereka miliki saat ini dan juga untuk mengakuisisi user yang baru melalui value yang lebih baik yang ditawarkan oleh perusahaan. Next, please. Ya, untuk company pertama yang kami inisiasi adalah Bukalapak atau Buka. Next, please. Ya, pertama-tama kita dapat lihat bahwa Buka saat ini terus melanjutkan pertumbuhan dari profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan melalui specialty verticals. Saat ini Buka memiliki beberapa specialty verticals seperti HelloFresh, kemudian juga Goats, yaitu second hand gadgets, kemudian juga ada Bimani untuk investasi, dan juga Itemku untuk gaming verticalnya. Kita dapat melihat bahwa untuk vertikal-vertikal ini memiliki take rate yang cukup tinggi, yaitu di atas 5%. Kalau dengan demikian, dengan asumsi bahwa pada tahun ini perusahaan akan meluncurkan 2 hingga 3 specialty vertical yang baru, kita dapat memperkirakan bahwa take rates ini akan selalu naik dengan konsisten dan dengan stabil. Karena itu kita dapat lihat kenaikan take rates yang relatif stabil dalam proyeksi kami, dan juga untuk take rates memang untuk mitra masih lebih tinggi daripada marketplace. Selain itu kami juga melihat bahwa dengan strategi perusahaan untuk membenahi untuk supply side of the equation, kami percaya bahwa hal ini akan mendukung strategi O2O, online to offline dari perusahaan, dan juga akan meningkatkan value yang lebih baik lagi bagi perusahaan. Next, please. Ya, kami lihat kalau Bukalapak ini merupakan salah satu perusahaan yang merupakan first mover untuk all-commerce service untuk berbagai UMKM di Indonesia. Karena itu kami melihat bahwa perusahaan memiliki pengetahuan dan juga pemahaman yang lebih baik untuk segmen ini. Dengan demikian kalau kita lihat
saat ini market di Tier 1 cities, di daerah-daerah Tier 1 memang sudah lebih tersaturasi dibandingkan market yang non-Tier 1. Dan selain itu, di Tier 1 cities ini kita juga dapat melihat bahwa stickiness-nya memang sedikit mengalami penurunan karena kemudahan untuk switch between different applications dan juga service yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan yang ada. Sedangkan kalau kita lihat di non-tier 1 cities, hal ini sedikit stickiness-nya lebih tinggi karena akuisisi dari user yang lebih sulit kalau kita lihat. Hal ini juga tercermin dari untuk penambahan jumlah mitra atau kios yang terregistrasi dalam Bukalapak yang selalu meningkat setiap tahunnya dan juga peningkatan aktif mitra juga. Next, please. Ya, untuk purchasing power seperti yang tadi telah saya sebutkan untuk sektoralnya, memang akan diperkirakan mengalami sedikit tekanan untuk purchasing power, akan tetapi kami percaya bahwa hal ini tidak akan memberikan hal yang secara signifikan negatif untuk perusahaan, karena pressure yang dihadapi ini juga terbatas dengan semakin stabilnya perekonomian di Indonesia. Next, please. Ya, kemudian kalau kita lihat dari profitability dan juga earnings trajectory dari Bukalapak, kita dapat lihat bahwa untuk top line diperkirakan akan selalu tumbuh dengan cepat juga. Sedangkan untuk EBITDA, net profit, dan juga operating net profit-nya juga kalau kita lihat operating net profit ini dengan mengekskludkan investasi dari untuk ARTO terutama, untuk BBHI, investasinya kalau kita lihat di net profit-nya memang dia di tahun 2022 mengalami positif karena adanya investasi di BBHI, sedangkan kalau kita exclude investasi tersebut memang masih negatif, akan tetapi kami perkirakan starting from 2024 meskipun dengan mengexclude investasi di BBHI sudah akan turning positif. Next, please. Ya, oleh karena itu kami menginisiasi Bukalapak dengan rekomendasi trading buy dengan target price sebesar Rp268 per share-nya yang memberikan potensial upside sebesar 17,5% dengan EV per sales multiple sebesar 2,0 kali. Next, please. Ya, kemudian untuk company kedua yang kami initiate yaitu Goto Gojek Tokopedia atau Goto. Next, please. Ya, kalau kita lihat profitabilitas dari Goto ini memang sudah merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh investor, oleh market juga. Kalau kita lihat untuk profitabilitasnya, kami perkirakan take rates ini akan meningkat dengan signifikan juga dengan dari segmen untuk Goto Financials atau yang mungkin kita sering lihat produknya adalah GoPay. Kami juga percaya bahwa pertumbuhan dari take rates ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi Goto untuk memonetize berbagai service yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan kita juga melihat bahwa guidance terakhir dari perusahaan untuk contribution margin akan mencapai positif pada kuartal pertama tahun ini. Sedangkan untuk adjusted EBITDA diperkirakan pada kuartal 4 pada tahun ini. Dengan cash burn rate yang cukup tinggi, kami percaya bahwa mungkin hal ini menjadi merupakan hal yang agak sulit bagi perusahaan, akan tetapi dengan berbagai efisiensi dan juga optimasi dari unit usaha, kami percaya bahwa guidance ini akan jadi hal yang memungkinkan bagi perusahaan. Next, please. Ya, menyambung dari poin sebelumnya, kalau kita lihat mengapa profitabilitas ini menjadi hal yang penting bagi Goto, karena memang kalau kita lihat cash runway dari Goto memang sedikit lebih tight as a tech company. Kami dapat lihat meskipun demikian kalau kita memperhitungkan dengan net loss yang dimiliki oleh Goto saat ini pada tahun 2024, dan kami memperkirakan cash-nya ini akan berkisar sekitar 6,2 triliun rupiah. Akan tetapi dengan perkiraan untuk net loss pada tahun 2025 yang lebih tipis atau bahkan mungkin turning positif untuk net profit-nya, kami percaya seharusnya cash ini masih mencukupi hingga Goto bisa mencapai turning positif untuk
cash flow-nya mereka. Akan tetapi fundraising merupakan hal yang masih on the table in my opinion, karena dengan adanya fundraising ini akan menyediakan sebuah bentuk rasa aman bagi investor juga untuk menghadapi dengan berbagai kekhawatiran apabila cash dari GoTo sebenarnya tidak cukup. Akan tetapi sekali lagi kami memperkirakan bahwa seharusnya cash-nya ini cukup-cukup saja. Next please. Kemudian untuk GoTo Financials, untuk fintech-nya ini kami akan melihat bahwa ke depannya GTF ini akan menjadi growth driver dari GoTo. Considering dari kalau kita lihat GTV dari fintech ini sebenarnya sangat besar dengan proporsi sekitar 58,8% dari overall GTV yang dimiliki oleh GoTo. Dengan demikian apabila take rate dari GTF ini dinaikkan, maka akan memberikan efek yang sangat positif bagi perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan akan meningkatkan hal ini? Seharusnya kalau kita lihat GoTo belakangan ini memperkenalkan produk-produk barunya yaitu GoPay Later Cicil dan juga GoPay Pinjam yang diperkirakan akan memiliki take rate yang significantly lebih besar daripada GoPay yang kalau kita lihat untuk QRIS seperti biasa. Dengan demikian, apabila hal ini sudah bisa benar-benar dijalankan oleh perusahaan karena saat ini pemahaman perusahaan masih cukup terbatas karena masih baru beberapa bulan juga untuk rilis dari produk ini dan juga masih terbatas untuk selected user saja. Akan tetapi kedepannya kami percaya bahwa hal ini akan menjadi driver utama bagi perusahaan. Next please. Ya, kalau kita lihat untuk profitability dan earnings trajectory dari GoTo, kalau kita lihat hingga gross profit kami memperkirakan bahwa GoTo akan terus bertumbuh, sedangkan net loss-nya juga akan semakin menipis. Akan tetapi kami juga ingin meng-highlight untuk concerns kami untuk account G&A, yaitu General and Administrative. Kalau kita lihat dengan adanya tekanan-tekanan ini, kami percaya bahwa efisiensi untuk company-wide dan juga minimum akan tetapi juga optimal function and team sharing akan jadi hal yang sangat kritikal bagi perusahaan dan juga pivotal. Apabila GoTo berhasil mencapai G&A yang lebih optimal lagi dan juga lebih efisien dan juga beberapa expense lain seperti promotional expense dan juga selling and marketing, kami percaya bahwa hal ini akan turut mempercepat profitabilitas dari perusahaan. Next please. Ya, untuk investment recommendation, kami menginisiasi GoTo dengan rekomendasi trading buy dengan target price sebesar Rp112 per share, dan yaitu potential upside sebesar 17,9% menggunakan valuasi metode SOTP. Kalau kita lihat untuk on-demand services atau Gojek, kami menggunakan multiple price to sales sebesar 2,4, untuk e-commerce price to GTV 0,2 kali, dengan fintech sebesar price to GTV sebesar 0,1 kali. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.